Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Naufal, prodi dari Teknik Konstruksi semester 4. Ya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam di konstruksi baja. Ya. Di sini saya akan membawakan sebuah PowerPoint atau PPT yang berjudul tentang tantangan dan solusi dalam konstruksi baja. Presentasi ini akan mengupas tuntas permasalahan yang kerap dihadapi dalam proyek konstruksi di Indonesia, serta menghadirkan solusi dan inovatif untuk mengatasinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, efisien, dan keamanan dalam setiap tahapan proyek. Di slide selanjutnya, di sini ada agenda. Yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada perencanaan dan desain, yang ketiga ada fabrikasi dan erection, yang keempat ada kualitas dan keamanan, yang kelima ada studi kasus dan pembelajaran. Nah, yang di pertama ini ada pengenalan masalah, yaitu ada mengidentifikasikan isu-isu kritis dalam konstruksi baja. Ya, untuk yang kedua ada perencanaan desain, yaitu ada tantangan dan strategi optimasi pada tahap awal. Untuk yang ketiga ada fabrikasi dan erection, yaitu ada mengatasi kendala produksi dan pemasangan di lapangan. Dan keempat ada kualitas dan keamanan, yaitu untuk memastikan standar mutu dan keselamatan kerja yang tinggi. Terakhir yang kelima ada studi kasus dan pembelajaran, yaitu untuk studi kasus dari proyek-proyek nyata. Nah, di sini selanjutnya di slide ketiga ada permasalahan umum dalam perencanaan dan desain, yaitu ada ketidaksesuaian spesifikasi material yang pertama ya. Seringkali terjadi perbedaan antara spesifikasi baja yang direncanakan dengan yang tersedia di pasaran, atau bahkan kesalahan dalam pemilihan grade baja yang tidak sesuai. Untuk solusinya itu ada lakukan survei pasar tentunya, survei pasar material baja secara menyeluruh sebelum desain final, serta yang paling penting ada konsultasikan dengan pemasok terpercaya untuk memastikan ketersediaan dan kualitas yang sesuai. Selanjutnya ada tantangan dalam detail desain sambungan. Itu ada kerumitan geometri sambungan ya. Untuk sambungan baja yang kompleks, terutama pada struktur atap atau fasad arsitektur, dapat menyebabkan kesulitan dalam fabrikasi dan pemasangan. Kesalahan kecil dapat bisa berakibat fatal pada integritas struktur. Untuk solusinya di sini menggunakan perangkat lunak desain 3D untuk memvisualisasikan dan mendeteksi potensi clash. Ya, standarisasi tipe sambungan bila memungkinkan dan memberikan detail gambar yang sangat jelas kepada fabrikator. Selanjutnya di slide kelima itu ada kendala fabrikasi dan kualitas pengelasan. Yang pertama ada deformasi akibat pengelasan, yaitu panas tinggi saat pengelasan dapat menyebabkan deformasi atau distorsi pada profil baja. Untuk mitigasinya adalah terapkan teknik pengelasan yang tepat. Untuk misalnya urutan pengelasan terus pre-heating. Gunakan jig dan fixtur serta lakukan straightening pasca pengelasan jika diperlukan. Terus selanjutnya gitu ada kontrol kualitas pengelasan yang buruk. Cacat las seperti retak, porositas atau undercut mengurangi kekuatan sambungan dan dapat menyebabkan kegagalan struktural.
Pentingnya infleksi yaitu lakukan infleksi visual entity atau non-destruction testing seperti liquid penetrant testing atau LPT, magnetic particle testing atau bisa disebut MPT, radiography testing atau ultrasonic testing secara berkala. Pastikan welder bersertifikat dan kualifikasi. Selanjutnya di sini ada efisien logistik dan erection di lapangan. Keterbatasan lahan dan aksesibilitas itu ada lokasi proyek yang sempit atau sulit dijangkau dapat menghambat mobilitas material dan peralatan berat seperti kren. Itu bisa memperlambat proses ereksi. Untuk solusinya di sini ada rencanakan area stacking material dengan cermat, gunakan metode pengiriman just in time, dan pertimbangan penggunaan kren dengan jangkauan dan kapasitas yang sesuai dengan kondisi lahan. Terus yang kedua ada koordinasi pemasangan yang lemah. Kurangnya koordinasi antar tim ereksi atau dengan disiplin lain dapat menyebabkan penundaan dan potensi kesalahan. Itu pentingnya koordinasi, adakan rapat koordinasi harian, gunakan aplikasi manajemen proyek. Terus yang ketiga ada pastikan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait. Nah, untuk selanjutnya di slide ke-7 itu ada manajemen korosi dan proteksi kebakaran. Yang pertama ada korosi baja, yang kedua ada proteksi kebakaran. Yang korosi baja itu ada lingkungan lembab atau korosif ya. Misal itu ada di daerah pesisir, biasanya terjadi korosi atau sering bisa disebut nieng kalau di Jawa. Mempercepat karat ya. Nieng mengurangi umur struktur baja. Untuk pencegahannya di sini mengaplikasikan lapisan pelindung anti korosi atau bisa pakai cat epoksi atau galvanis. Melakukan pemeliharaan berkala dan desain struktur untuk menghindari genangan air. Untuk yang kedua di sini ada proteksi kebakaran, baja kehilangan kekuatan pada suhu tinggi. Untuk strateginya gunakan material fireproofing. Itu. Terus yang selanjutnya di sini ada peningkatan keamanan dan keselamatan kerja. Yang paling penting adalah kecelakaan kerja dalam konstruksi baja sekaligus serius meliputi jatuh dan ketinggian, tertimpa material atau terkena percikan las. Itu yang paling penting terapkan budaya keselamatan, melakukan pelatihan K3 secara berkala, pastikan menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap dan benar, serta implementasikan sistem izin kerja untuk setiap aktivitas berisiko tinggi, pasang jaring pengaman dan railing sementara. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Di sini meskipun konstruksi baja menawarkan banyak keunggulan, permasalahan yang dibahas memerlukan perhatian serius dengan perencanaan yang matang, implementasi teknologi, kontrol kualitas ketat, dan komitmen terhadap K3. Proyek konstruksi baja dapat mencapai hasil yang optimal. Sini ada 4. Yang pertama ada fokus pada perencanaan dini atau bisa yaitu identifikasi potensi masalah sejak tahap desain awal. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi, gunakan BIM dan perangkat lunak analisis struktur untuk akurasi. Yang ketiga ada kualitas tanpa kompromi, tingkatkan pengawasan fabrikasi dan ereksi. Dan yang keempat ada prioritaskan K3, budayakan keselamatan di setiap aspek proyek.
Begitu untuk penjelasan untuk